Selamat datang di Alur Cerita Film. Hari ini kita akan membahas serial Person of Interest. Cerita dimulai dengan seorang pria tunawisma yang duduk di kereta dengan tenang. Namun, suasana berubah saat sekelompok preman muda masuk dan mulai membuat masalah. Pemimpin mereka, Anton, mencoba mencuri botol alkohol milik pria itu. Tetapi pria ini bukan tunawisma biasa. Dia adalah John Reese, mantan agen khusus yang terampil. Ketika para preman mencoba menyerangnya, John dengan cepat melumpuhkan mereka menggunakan gerakan bela dirinya. Insiden itu membuatnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, di mana detektif Carter meninjau rekaman CCTV. Dengan cara yang halus, Carter mengambil sidik jari John melalui cangkir air. Hasil forensik mengungkap identitas asli John, menghubungkannya dengan berbagai TKP dan surat perintah penangkapan di 4 negara. Namun, sebelum Carter dapat bertindak lebih jauh, seorang pengacara misterius datang dan membebaskan John, lalu dibawa menemui Harold Finch, seorang pria kaya yang mengetahui semua tentang masa lalu John. Finch menawarkan kepadanya misi baru untuk mencegah kejahatan di New York City. Dia memberi John daftar orang-orang yang terlibat dalam kejahatan di masa depan, tetapi tidak tahu apakah mereka akan menjadi korban atau pelaku. John ditugaskan untuk mengikuti seorang wanita bernama Hansen, tetapi karena curiga terhadap Finch, dia berjalan pergi dengan melumpuhkan anak buah Finch. John kemudian mengubah penampilannya di sebuah hotel. Malam itu Finch memutar rekaman pembunuhan dari 3 tahun lalu untuk memancing emosi John, mengingatkannya pada kekasihnya yang hilang, Jessica. Marah namun termotivasi, John setuju untuk bekerja dengan Finch demi menyelamatkan nyawa. Finch menjelaskan bahwa daftarnya berasal dari nomor jaminan sosial, bukan nama. John mulai menyelidiki musuh-musuh Hansen, termasuk mantan kekasihnya, Wheeler, dan seorang gangster bernama Pope yang pernah ia jebloskan ke penjara. Setelah Hansen menghadapi Pope di penjara, John mengetahui bahwa Pope melindungi adiknya, Michael, yang menjadi saksi pembunuhan. Wheeler semakin mencurigakan ketika ia terlihat menggeledah kantor Hansen. Malam itu, John menyelamatkan Michael dengan menghancurkan truk penyerang menggunakan peluncur granat. John menyelamatkan Michael dan menemukan bahwa para penyerang adalah polisi korup yang bekerja sama dengan Detektif Fusco, yang menjebak orang tak bersalah untuk menutupi kejahatan mereka. Penasaran dengan daftar Finch, John akhirnya mengetahui bahwa Finch menciptakan mesin Pasca 911 untuk memantau semua kamera dan mikrofon, menghasilkan daftar ancaman potensial. Mesin tersebut hanya memberikan nomor jaminan sosial, sehingga investigasi lebih lanjut diperlukan. John awalnya mengira Hansen dalam bahaya, tetapi kemudian mengetahui bahwa dia bekerja sama dengan polisi korup yang membunuh Pope dan berencana menghabisi Wheeler berikutnya. Fusco mencoba membunuh John tetapi gagal, memungkinkan John untuk kembali dan menghentikan polisi korup tepat waktu. Ia menyelamatkan Wheeler, menjebak Hansen dengan rekaman yang dimanipulasi, dan memeras Fusco agar menjadi informannya. Kemudian Reese dengan santai berurusan dengan seorang pria bernama Bill yang rahasianya sudah ia ketahui. Reese mencatat bahwa sementara beberapa wanita meninggalkan pasangan yang selingkuh, yang lain justru menyewa pria untuk berpura-pura melakukan perampokan. Reese mengalahkan 2 pria yang mengikuti Bill dan menyarankan Bill untuk segera mencari pengacara perceraian yang baik. Keesokan harinya, mesin Finch memberikan nomor baru yang terkait dengan seorang gadis bernama Teresa yang kasusnya terbilang unik. Harold mengungkapkan bahwa ayah Teresa, seorang pengembang real estate yang bangkrut, membunuh seluruh keluarganya sebelum bunuh diri, tetapi Harold meyakini Teresa masih hidup. Reese meminta Fusco untuk menyerahkan file kasus tersebut, dan meskipun enggan, Fusco akhirnya memberikannya. Setelah meninjau file tersebut, Reese menyimpulkan bahwa pembunuhan itu sebenarnya adalah serangan profesional yang disamarkan sebagai tragedi keluarga. Finch menemukan keberadaan Teresa, tetapi gadis itu melarikan diri sebelum Reese berhasil menemukannya. Kemudian, Reese mengetahui bahwa Harold adalah pemilik perusahaan tempat ia bekerja, yang digunakan Harold untuk tetap tersembunyi. Reese menunjukkan kepada Harold perangkat milik Teresa yang ternyata dapat mencuri informasi kartu kredit. Dari hasil penyelidikan, Reese mengetahui bahwa seorang pembunuh bayaran bernama Sonic disewa untuk membunuh keluarga Teresa. Reese mengunjungi Sonic di penjara dan bertanya mengapa ia tidak membunuh Teresa. Sonic menjelaskan bahwa ia memiliki kode etik dan tidak akan menyakiti anak-anak. Namun ia memperingatkan Teresa untuk tetap diam. Ketika Reese menekan Sonic untuk mengungkapkan nama majikannya, Sonic hanya mengatakan bahwa mereka bertemu sekali dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Sementara itu, Finch melacak Teresa yang sedang mencoba menjual informasi perbankan secara online. Reese berhasil menyelamatkannya dari seorang pembunuh bayaran dan membawanya ke sebuah hotel. Di sana, Teresa mengungkapkan bahwa ayahnya menyalahkan pamannya, Derek, atas tragedi yang menimpa keluarganya. Reese kemudian mengetahui bahwa Derek berkonspirasi dengan 2 kontraktor untuk membunuh ayah Teresa demi mendapatkan tanah bernilai tinggi. Derek juga berencana untuk melenyapkan Teresa jika keberadaannya diketahui. Reese menghadapi salah satu kontraktor tersebut dengan menabrakkan truk ke mobilnya untuk memaksanya menghentikan rencana tersebut. Tetapi ia mengetahui bahwa rencana itu sudah berjalan. Kembali di hotel, Reese sekali lagi menyelamatkan Teresa dari pembunuh yang dikirim untuk menghabisinya.
Keesokan harinya, Reese bertemu dengan Agent Carter, namun Teresa mengaku bahwa trauma yang dialaminya membuatnya tidak dapat mengingat detail kejadian yang menimpanya. Setelah itu, Reese mengunjungi Harold di kantor barunya, dan Harold meminta Reese untuk tidak menghubunginya, kecuali dalam situasi yang benar-benar mendesak. Tak lama kemudian, mesin memberikan nomor baru yang terhubung dengan seorang pria bernama Joey, seorang tentara yang dihormati dan kini bekerja sebagai petugas hotel. Reese mulai memantau Joey, dan melihatnya mengirim pesan mencurigakan sebelum meninggalkan pekerjaannya. Reese mengikuti Joey ke sebuah bank dan menyaksikan dia bersama rekan-rekannya melakukan perampokan bersenjata. Selama perampokan, Reese mencegah seorang penjaga mencoba meraih senjatanya untuk menghindari pertumpahan darah. Setelah kejadian itu, Harold menyarankan agar Joey diserahkan kepada pihak berwenang. Namun Reese ingin mengetahui alasan seorang tentara terhormat seperti Joey bisa terlibat dalam kejahatan. Reese kemudian menemukan bahwa Joey adalah bagian dari jaringan mantan tentara. Ia juga bertemu dengan mantan sersan bernama Sam, yang mengaku sedang mencari pekerjaan dengan bayaran tinggi. Finch akhirnya mengatur penangkapan untuk membuka peluang agar Reese bisa menyusup ke dalam kelompok Joey. Di sisi lain, Carter yang meninjau rekaman perampokan bank menyadari tindakan Reese yang menyelamatkan penjaga, dan hal itu membuatnya mempertanyakan apakah Joey benar-benar mampu membunuh. Sementara itu, Reese merenungkan perbedaan antara membunuh dalam peperangan dan melukai orang-orang tak bersalah. Reese mengatur pertemuan santai dengan Joey, yang kemudian mengungkapkan bahwa pekerjaan mereka bergantung pada Sam sebagai pemberi perintah. Setelah terlibat dalam perkelahian dengan para bankir, Reese mengetahui bahwa Joey memiliki tanggungan terhadap dua wanita, meskipun dia merahasiakan rincian tersebut. Geng itu merekrut Reese untuk sebuah misi, dan setelah mengidentifikasi salah satu anggota kelompok, mereka berhasil merampok situs perjudian bawah tanah milik mafia. Ketika Sam bersiap untuk aksi lainnya, Harold merasa sudah waktunya untuk turun tangan. Namun Reese meminta lebih banyak waktu karena ia ingin melindungi Joey yang sedang berusaha mengumpulkan uang untuk mendukung anak dari rekan perang mendiang Joey. Reese akhirnya bergabung dalam misi untuk mencuri bukti yang terkait dengan seseorang bernama Elias. Finch memperingatkan bahwa Sam sedang menjebak mereka. Setelah tim menyerahkan file yang dicuri, Sam justru membunuh semua anggota timnya. Namun Reese berhasil menyelamatkan Joey. Kemudian, Harold mulai menyelidiki nomor baru dari mesin yang mengarah ke Dr. Tillman, seorang dokter yang tampaknya memiliki kehidupan yang kesepian. Reese mengamati kesehariannya dan mengetahui bahwa Dr. Tillman sering mengunjungi sebuah klub. Suatu malam Reese melindunginya dari seorang pria yang mencoba melecehkannya, lalu melihat seorang pria bernama Andrew membawa obat-obatan di tempat yang sama. Bartender klub mengungkapkan bahwa Dr. Tillman sering datang sendirian, yang kemungkinan menarik perhatian Andrew. Keesokan harinya, Reese menyusup ke apartemen Andrew dan menemukan file yang menunjukkan bahwa Andrew adalah seorang predator dengan masa lalu kriminal yang tersembunyi. Sementara itu, Carter menemukan rekaman interaksi Reese dengan Harold dari misi sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Reese melihat Dr. Tillman terlihat menggoda Andrew, tetapi dia menolak undangannya. Sebaliknya, Dr. Tillman diam-diam menguntit Andrew menggunakan kamera. Reese menyadari bahwa Dr. Tillman berusaha membalas dendam atas pelecehan seksual terhadap saudara perempuannya yang diduga dilakukan oleh Andrew tetapi tidak pernah dihukum. Reese mulai memahami bahwa Dr. Tillman mungkin berencana untuk membunuh Andrew sebab mesin menandai nomor Dr. Tillman sebagai potensi bahaya. Saat menyelidiki lebih lanjut, Reese menemukan bahwa Dr. Tillman telah membeli bahan kimia untuk melarutkan tubuh Andrew setelah membunuhnya. Reese menciptakan kecelakaan mobil yang melibatkan obat-obatan yang menyebabkan Andrew ditangkap. Namun Andrew segera dibebaskan karena kekayaannya. Malam itu, Dr. Tillman menerobos masuk ke apartemen Andrew, menyetrumnya, dan bersiap untuk memberinya obat agar dapat memindahkannya. Reese kemudian campur tangan dan meyakinkannya untuk tidak membunuh Andrew, karena hal itu akan menghancurkan jati dirinya yang sebenarnya. Lalu mereka pergi ke kafe yang sepi, dan Reese menghadapi dilema moral, bertanya-tanya apakah Andrew layak hidup atau mati. Episode ini berakhir dengan Reese meminta masukan dari Andrew tentang nasibnya. Beberapa hari kemudian, mesin mengidentifikasi Samuel Gates, seorang hakim yang dikenal adil tetapi memiliki banyak musuh, sebagai target berikutnya yang membutuhkan perlindungan. Reese mulai mengikuti Gates dan menyadari bahwa hakim itu menjadi sasaran penculik. Para penculik melacak putra hakim menggunakan ponsel yang dibuang. Akhirnya mereka menculik anak itu
dan Reese terluka tertembak ketika mencoba menghentikan penculikan tersebut. Para penculik menelepon Samuel dan memerintahkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang situasinya. Reese meyakinkan Samuel bahwa selama dia tetap berguna, putranya akan tetap aman. Dalam penyelidikannya, Reese menemukan bahwa pengasuh anak Samuel telah dibunuh, kemungkinan besar setelah dipaksa mengungkap kode alarm rumah mereka. Dengan bantuan Finch, Reese melacak salah satu penculik dan melihat tato geng SP9, kelompok kriminal dari Eropa Timur. Para penculik mengajukan tuntutan. Samuel harus membebaskan seorang wanita bernama Angela yang menghadapi dakwaan tabrak lari, alih-alih membayar uang tebusan. Persidangan Angela semakin dekat, dan Samuel berada dalam dilema antara menyelamatkan putranya atau tetap setia pada tugasnya. Meski di bawah tekanan geng, ia berusaha melakukan yang benar. Sementara itu, Reese menangkap salah satu anggota geng dan menemukan lokasi pembayaran. Di sana dia menemukan $500,000 uang tunai yang menguatkan kecurigaannya tentang operasi besar yang melibatkan pencucian uang. Finch menyelidiki Angela dan menemukan bahwa dia bekerja di bank dengan akses ke perangkat lunak yang memungkinkan penghapusan peringatan pencucian uang. Finch menyusup ke bank untuk mengumpulkan bukti keterlibatan Angela, sementara Reese melacak anak Samuel yang diculik. Saat Samuel terpaksa membatalkan dakwaan terhadap Angela karena kurangnya informasi tentang keberadaan putranya, geng tersebut berencana membunuh Samuel begitu anaknya dikembalikan. Namun Reese turun tangan tepat waktu, menyelamatkan anak itu, dan menggagalkan rencana geng. Angela akhirnya mengakui perannya dalam membantu operasi pencucian uang geng tersebut. Bos geng SP9 yang percaya bahwa operasinya telah terungkap, memerintahkan serangan terhadap semua pihak yang terlibat. Reese terlibat dalam baku tembak dengan geng tersebut dan berhasil mengalahkan mereka. Finch memastikan Angela ditangkap dan menyerahkan bukti kepada pihak berwenang. Setelah itu Reese, yang menyamar sebagai sopir, bertemu Zoe Morgan, seorang pemecah masalah profesional. Zoe terlihat mengembalikan senjata api yang hilang kepada seorang polisi di acara yang dihadiri oleh Joey Morgan. Namun Zoe sedang diancam oleh Mark Lawson, pewaris perusahaan farmasi. Reese menyelamatkan Zoe, sementara Finch menyamar sebagai pemegang saham untuk menyelidiki Lawson. Finch menemukan bahwa Mark membunuh seorang wanita untuk menutupi skandal obat baru perusahaan mereka yang memiliki tingkat kematian 3%. Perusahaan telah mengujinya pada manusia tanpa izin dan menyuap pihak berwenang untuk menyembunyikan kebenarannya. Reese dan Zoe menyusup ke kantor pusat perusahaan untuk mendapatkan file yang dihapus, tetapi mereka ditangkap oleh Mark yang berencana membunuh mereka. Zoe berpura-pura membuat kesepakatan dengan Mark, mengatakan bahwa dia telah mengirim salinan laporan ke kontak terpercaya. Saat Mark lengah, Zoe memberikan penjepit kertas kepada Reese. Reese menggunakan alat tersebut untuk membebaskan diri, mengalahkan penjaga, dan menyelamatkan Zoe. Bukti yang mereka kumpulkan akhirnya dipublikasikan, menyebabkan kehancuran perusahaan farmasi itu. Ketika mereka berpisah, Reese memperingatkan Zoe untuk menjauh dari masalah. Namun Zoe dengan santai menjawab bahwa menghadapi masalah adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari.